Oh iya, mendukung cuacanya ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, apakah ada waktu Ibu dulu sebentar? Saya mau mengadakan praobservasi kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita Bu, bahwa hari ini saya akan mengadakan praobservasi kepada Ibu sebelum saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Baik ya Bu, yang menjadi pertanyaan saya Bu, apa indikator yang Ibu sajikan nanti di dalam kelas Bu? Oke, jadi saya akan menyampaikan apa yang menjadi indikator ya dalam Ya Bu, ya Bu. Nah, jadi ini yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengenal jenis-jenis dalam produk dalam bahasa efek. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan mekanisme transaksi dalam sektor. Itu adalah yang menjadi indikator dalam. Wah, sangat menarik ya Bu indikator yang Ibu sajikan nanti di dalam kelas. Baik Bu, metode apa nanti yang Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Oke, jadi di sini saya akan menggunakan metode PBL. PBL ya Bu. Based learning. Problem based learning ya Bu. Jadi Bu, apa alasan Ibu memilih metode tersebut Bu? Jadi di sini alasan saya mengambil metode ini siswa lebih kreatif. Iya ya Bu, lebih kreatif. Kedua, lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, seterusnya Bu, coba Ibu ceritakan sedikit bagaimana nanti tahapan pembelajaran yang Ibu sajikan di dalam kelas Bu. Oke. Nah, di sini ada beberapa ya tahapan yang saya lakukan dalam pembelajaran saya. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Oh iya Bu. Nah, di kegiatan pendahuluan ini ada beberapa ya. Saya lakukan yang pertama, guru memberikan saran. Jadi sebelum masuk guru dalam kelas memberikan saran. Iya. Nah, yang kedua doa. Ini doa ini sebelum memulai pembelajaran. Dan yang ketiga mengabsen peserta didik. Nah, jadi ini memastikan peserta didik tersebut apakah semuanya hadir atau tidak. Dan selanjutnya sebelum saya menyampaikan materi yang baru, saya menanyakan materi yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya. Iya Bu. Dan setelah itu saya lanjutkan materi. Nah, dan tahapan yang kedua, kegiatan inti Bu ya. Iya Bu. Nah, di sini ada beberapa kegiatan inti. Yang pertama, nah di pembelajaran saya ini saya menanyakan ayat video. Nah, yang terkait jadi nanti terkait dalam pembelajaran saya. Dan yang kedua, setelah saya menanyakan video, saya menanyakan kepada peserta itu apa isi dari video tersebut. Setelah itu, setelah saya menanyakan video atau menanyakan kepada peserta didik, saya menjelaskan materi saya. Nah, dan tahapan yang selanjutnya dari tahapan yang ketiga menutup. Ini ada beberapa yang saya lakukan dalam kegiatan ini. Yang pertama, saya memberikan kesimpulan dari semua materi dan semua materi yang sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, mengingatkan kembali peserta didik materi kita yang selanjutnya atau materi kita di minggu depan. Dan setelah saya menyampaikan itu, saya berdoa. Jadi berdoa ini menutup semua materi ini. Baik Bu, sangat bersyukur ya Bu, tahapan yang sudah Ibu jelaskan tadinya itu sudah cukup baik ya Bu, sesuai dengan prosedur. Ini luar biasa sekali ini Pak. Ya, baik Bu, kompetensi apa yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu? Di sini setelah peserta didik mempelajari materi saya atau setelah peserta didik saya dan memahami materi saya, di sini ada yang perlu mereka ketahui atau yang perlu mereka pelajari dalam mengikuti pembelajaran saya. Yang pertama,
mempelajari materi saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Semua yang disampaikan tadi sudah sangat terstruktur. Baik Bu. Baik Bu, semangat ya Bu dalam mengajar nantinya ya Bu. Saya akan nanti melihat dan mengobservasi Ibu. Jadi Ibu nanti jangan segan atau kaku dalam mengajar nantinya ya Bu, karena ada saya. Baik ya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya hobi Bu. Nah, berarti semuanya sehat, sudah sarapan, berarti sudah siap menerima pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dan supaya pembelajaran hari ini juga bisa berjalan dengan baik. Oke, kepada petugas doa untuk memimpin kita dalam doa dipersilakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu absen dulu ya. Nah, untuk memastikan anak-anak kami hadir semua atau tidak. Nah, sekarang Ibu absen satu persatu. Agnes Perdini Zaid. Sebelum kita masuk pada pembelajaran yang baru atau di topik yang baru, terlebih dahulu kita membahas atau mengulas materi kita yang sebelumnya atau materi kita yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Tentang pasar. Nah, jadi untuk mengingatkan kita kembali apa itu yang dimaksud dengan pasar. Nah, di sini nanti Ibu akan bertanya. Nah, nanti setelah Ibu bertanya, siapa yang bisa menjawab nanti silakan unjuk tangannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan pasar? Siapa yang bisa unjuk tangan? Oke, si Jelvin. Nah, sekarang kita lanjutkan di materi yang baru ya, atau di topik yang baru. Nah, materi kita hari ini adalah pasar modal atau bursa efek. Nah, pasar modal atau bursa efek. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang produk pasar modal atau bursa efek ini, di sini kita harus mengetahui apa tujuan dalam mempelajari bursa efek atau pasar modal ini. Nah, tujuan yang pertama menunjukkan kemampuan mengenal jenis-jenis produk dalam bursa efek. Dan yang kedua, mendeskripsikan mekanisme transaksi dalam bursa efek. Nah, itu adalah kedua tujuan pembelajaran dalam mempelajari tentang pasar modal atau bursa efek. Nah, selanjutnya, selain tujuan pembelajaran, ada 3 penilaian yang harus kalian ketahui. Nah, yang harus kalian ketahui ya, dalam mempelajari materi tentang pasar modal atau bursa efek ini. Nah, yang pertama, kompetensi sikap. Nah, yang kedua, kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir, kompetensi keterampilan. Nah, itu adalah 3 penilaian dalam mempelajari materi tentang pasar modal atau bursa efek ini. Nah, saya perhatikan anak-anak Ibu sudah mulai letih, lemah lesu-lesu ya. Nah, jadi bagaimana kita kalau
bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Ice breaking ini adalah mengembalikan semangat kita seperti sebelumnya. Oke, baik. Dipersilakan untuk berdiri. Nanti silakan ikuti ya gerakan di setiap video ini. Goyang hasrat. Oke. Baik. Nah, bagaimana setelah mengikuti ice breaking? Semangat nggak? Lagi yang ngantuk ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan ice breaking itu mengembalikan semangat kita seperti biasa. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran atau penjelasan tentang materi pasar modal atau bursa efek ini, nanti Ibu akan menampilkan satu video, di mana video ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi Ibu harapkan nanti ketika videonya ditampilkan, silakan lihat baik-baik atau silakan perhatikan baik-baik dan simak dengan baik-baik. Baik, silakan ambil pulpen, kertas, dan silakan tulis apa nanti yang menjadi pembahasan kita di ruang diskusi. Baik, silakan simak video berikut ini. Halo teman-teman, jenis produk investasi yang termasuk dalam produk investasi pasar modal. Pada dasarnya terdapat dua jenis produk investasi pasar modal, yaitu saham yang bersifat sertifikat dan utang yang bersifat jabatan. Baik, dari video yang baru saya ditampilkan ya. Nah, apa hasil yang anak-anak Ibu dapatkan setelah menonton video di atas? Nah, siapa yang bisa? Nah, oke, si Urbanus ya. Baik, yang saya dapat dari video di atas itu ada dua jenis saham berdasarkan lain. Itu yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua saham preference atau preference stock. Oke, berikan aplaus untuk Urbanus. Ini salah satu yang terdapat di video barusan ya, yaitu saham berdasarkan hak klaim ya. Yang pertama tadi saham biasa atau common stock, dan yang kedua saham preferen atau preference stock. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Pembahasan materi tentang pasar modal atau bursa efek. Yang pertama,
Pengertian pasar modal atau bursa efek. Di sini dijelaskan bahwa pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana. Dalam pasar modal, berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Nah, itu mengenai penjelasan tentang pasar modal atau bursa efek ini. Nah, di penjelasan di atas perlu kalian garis bawahi ya, bahwa pasar modal atau bursa efek ini adalah tempat ya atau lokasi di mana ada pertemuan antara kedua belah pihak. Pihak mana saja? Pihak yang pertama tadi pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua pihak yang memiliki dana, ya kan? Nah, siapa pihak yang membutuhkan dana ini? Adalah si peminjam atau si pencari modal. Selanjutnya, sumber pendapatan negara. Jadi di sini dikatakan sebagai sumber pendapatan negara, pajak yang dikenakan pada transaksi di pasar modal akan masuk ke kas negara. Jadi di sini maksudnya pajak yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal akan dikenakan pajak. Jadi pajak itu masuk ke kas negara. Contoh kecilnya, kita yang punya rumah aja di pedesaan atau di perkampungan, kalau rumah kita sudah disertifikat, maka setiap tahunnya kita ditagih pajak. Jadi pajak itu dikemanakan? Di kas negara. Makanya dikatakan sebagai sumber pendapatan negara. Jadi Ibu sudah jelaskan bahwa saham ini adalah surat-surat berharga atau hitam di atas kertas putih. Nah, saham ini adalah sebagai tanda bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, saham ini juga bisa diperjualbelikan. Nah, yang kedua, dividen. Dividen adalah pembagian laba atau pendapatan. Ini laba ini adalah pendapatan yang kita miliki ya, yang kita dapatkan ya, perusahaan kepada pemegang saham. Dan saya rasa ini adalah yang terakhir ya. Derivatif. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset. Salah satu contoh dari derivatif adalah call option, yang artinya kontrak atau persetujuan yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli saham, obligasi, dan atau aset lainnya dengan harga yang sudah ditentukan atau jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan itu yang menjadi penjelasan dari derivatif. Nah, demikian penjelasan mengenai materi kita hari ini tentang produk pasar modal atau bursa efek. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ya, berarti sudah paham ya? Baik. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kita, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, saya akan bagi sebanyak 4 kelompok ya. Nah, sebelum dibentuk kelompok, Ibu akan membagi kelompoknya masing-masing ya. Nanti di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke? Baik. Waktu diskusinya sudah selesai ya. Oke. Karena waktu diskusi sudah selesai, kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan ya. Sudah siap Mbak? Sudah ya? Baik, kita mulai dari kelompok 1.
Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kami dari kelompok 1. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator untuk kepala usaha, sebagai penginisiasi selama kedua, penyanyi 2, perubahan sampai 2, dan sebagai juru tulis sebagai yaitu Asrar Agung Merdeka. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kepada teman kami penyanyi 1 atau teman. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai tentang bursa efek dan jenis-jenis bursa efek. Bursa efek adalah merupakan lembaga yang menyediakan sarana dan student untuk mempertemukan pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli efek. Jenis-jenis produk dalam bursa efek meliputi suatu berharga. Surat berharga tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biasa atau sering disebut dengan common stock adalah Anda mungkin pernyataan atau pendidikan seseorang dan atau pada usaha dalam suatu perusahaan. Dalam usaha ini tidak mempunyai kewajiban dari perusahaan. Yang kedua, saham ETF atau preferred stock adalah saham yang Diperhatikan ya, kawan-kawan yang menyanyi. dalam bagian keuntungan atau angkat terbukti saat mendapat bagian dalam pembubaran secara terbatas. Yang ketiga, obligasi atau bond adalah surat berharga yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberi hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Meliputi surat tanda bukti hutang bagi perusahaan yang menerbitkan. Yang keempat, reksadana atau mutual fund adalah alternatif investasi para pemodal yang memiliki kemampuan dalam perusahaan atau citra pemodal kecil yang tidak mampu menghitung risiko atau investasinya. Yang kelima, adalah surat bermodal di mana pemodal berhutang untuk membeli yang dikeluarkan intern. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah usaha yang beredar menambah modal usaha. Yang terakhir, adalah surat untuk membeli saham biasa pada angka dan waktu yang sudah disebutkan. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Bila mana dari kelompok lain ingin bertanya, Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dan kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih ibu guru pengajar pelajaran dan teman-teman dari seluruh. Tentu saja teman-teman saya untuk mengenal sebagai moderator, moderator kedua dia sebagai pengajar pertama, dia masih sebagai pengajar kedua, dan sebagai pengajar. Tentu saja saya mengembalikan ke pengajar pertama. baik, pasar modal atau bursa efek sangat berperan dalam menciptakan investasi usaha komersial terhadap jalannya perekonomian suatu negara. Berbagai manfaat yang diperoleh dari bursa efek yang semuanya untuk memperlancar jalannya di usaha dalam rangka menggairahkan perekonomian. Bagaimana kinerja di bursa efek? Sebelum melakukan transaksi di bursa efek, investor harus menjadi salah satu masalah perusahaan efek setelah disetujui
Perusahaan efek yang bersangkutan barulah melakukan transaksi jual beli efek. Nasabah wajib mendepositkan jumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli efek. Contohnya, lot adalah merupakan satuan pengadaan saham yang dimana satu lot di bursa efek Jakarta adalah 500 saham, dan ini adalah batas minimal pembelian saham. Transaksi efek diawali dengan modal, suatu harga, dan jumlah tertentu, dan berikut ini penjelasannya. Bursa efek tawar-menawar yang dibeli oleh investor dan kemudian piutang membeli menjadi bank. Proses penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh investor kemudian emiten. Ya. Inilah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari lain, Baik, pertanyaan dari nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan mekanisme transaksi di pasar, modal atau bursa efek? baik, kami akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 atau dijawab oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, di mana pertanyaan apa yang dimaksud dengan transaksi di pasar berhubungan dengan modal atau bursa efek adalah satu, memilih perantara perdagangan antara lain investor harus memilih perantara tersebut bukan atau tidaklah sebagai perantara perdagangan efek. Dua, membuka rekening antara lain investor perlu membuka dana masalah dari rekening efek. Tiga, siapkan dokumen antara lain investor harus mengisi formulir yang disediakan. Empat, transfer dana antara lain investor harus mentransfer dana awal rekening dana investor. Kelima, perintah pembelian atau penjualan antara lain investor menyampaikan sebagai perintah pembelian atau penjualan saham melalui perusahaan. Baik, demikian baik, untuk hasil kami dari kedua, jika ada kesalahan Baik, berikan aplaus untuk kelompok buah. Nah, sekarang kita tampilkan ya kelompok 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan dari kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum itu, pertemuan dari kelompok 3 adalah satu, dia pun menceritakan kembali menjadi diberi awal kali baik kembali menjadi mungkin awal kembali sebenarnya dimana yang tidak kembali terus. Nanti saja yang perjuangan kepada diri awal kembali kembali menjadi itu mendapatkan hasil. Karena semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, di semua hasil diskusi hari ini, Ibu sangat mengapresiasi. Nah, hasil diskusinya sangat memuaskan sekali. Jadi, berikan dulu aplaus untuk kita hari ini. Nah, dari semua penjelasan Ibu tentang materi hari ini, di mana tentang pasar modal atau bursa efek ini, maka Ibu akan mengambil kesimpulannya dari semua materi kita hari ini ya. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam materi kita hari ini tentang pasar modal atau bursa efek. Nah, yang pertama, pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana. Dan yang kedua, manfaat pasar
modal atau bursa efek. Di sini ada beberapa manfaat pasar modal atau bursa efek. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, sumber pendapatan negara, sarana penabung dan pemutar modal. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar paralel. Dan yang terakhir, instrumen atau produk pasar modal atau bursa efek. Yang pertama, saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Nah, itu adalah yang menjadi kesimpulan kita hari ini tentang materi pasar modal atau bursa efek. Nah, tadi minta maaf Ibu ya, Ibu belum mengembalikan ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Baik, untuk anak-anak Ibu semua, karena materi kita sudah berakhir hari ini, maka Ibu akan memberikan materi selanjutnya ya, untuk kita bahas di minggu depan ya. Nah, materi kita di minggu depan adalah APBN atau APBD. Nah, jadi APBN ini adalah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, sedangkan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itu adalah yang menjadi topik kita di minggu depan. Jadi silakan untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini atau sebelum kita menutup ya. Nah, tadi pas kita awali, kita buka dengan doa ya kan? Nah, sekarang kita menutup juga dengan doa. Ya, siapa petugas doa, kami persilakan. Teman-teman, sebelum kita yang Baik, terima kasih untuk anak kami ya yang sudah membawakan kita dalam doa. Nah, sebelum kita beristirahat dari semua materi kita hari ini, Ibu harapkan tolong belajar lagi ya mengenai tentang pasar modal ini. Dan saya yakin bahwa anak-anak kami sudah mengerti tadi apa yang dimaksud dengan pasar modal atau bursa efek. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan istirahat dan lanjutkan pembelajaran yang lainnya ya. Terima kasih, selamat pagi. Ya ahomu. Baik, silakan istirahat. Siang Bu, bagaimana kabarnya Bu? Ya puji Tuhan ya Bu, saya lihat juga Ibu sangat semangat pada pagi hari ini ya Bu. Ya, karena mungkin juga cuaca hari ini bagus, makanya Ya, mendukung cuacanya ya Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu mengenai dengan jalannya observasi di kelas ya Bu. Apakah ada untuk Ibu dulu? Iya baik, terima kasih dulu ya Bu sebelumnya.
Baik Bu, kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas ya Bu. Jadi tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada minggu sebelumnya. Jadi saya juga telah melihat bahwa pembelajaran di dalam kelas yang Ibu berikan kepada siswa berjalan dengan lancar. Siswa juga sangat antusias dengan baik sesuai dengan prosedur yang Ibu lakukan ya Bu. Baik, setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya sebagai observer dulu mau menanyakan kepada Ibu. Satu, bagaimana dulu perasaan Ibu ya, perasaan Ibu pada saat saya observasi Ibu di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu? Oke, baik. Jadi perasaan saya setelah diobservasi ya Bu ya, mungkin agak sedikit kaku ya pada saat itu Iya ya Bu. karena belum terbiasa atau juga karena baru pertama sekali diobservasi pada saat proses belajar. Oh iya ya Bu. Semoga ya Bu observasi kali ini membuat Ibu tetap semangat ya Bu. Kalau ada observer lain yang mengevaluasi Ibu ya, semoga Ibu tidak kaku lagi ya. Semoga Ibu tetap semangat. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, pertanyaan yang kedua Bu, itu metode yang Ibu lakukan tadi, bisakah Ibu ceritakan sedikit bagaimana prosesnya Bu pada di dalam kelas? Jadi metode yang saya lakukan di pembelajaran saya menggunakan metode problem based learning atau PBL. Jadi ini maksudnya Bu, metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Oh iya Bu, berarti metode yang Ibu lakukan di dalam kelas yaitu PBL ya Bu, yang berpusat kepada siswa. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya sudah melihat juga Bu seperti apa metode yang Ibu terapkan di dalam kelas. Sangat menarik, sangat bagus dari awal sampai akhir. Baik Bu, dari sekian yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dari awal sampai akhir, kira-kira apa masih ada yang kurang dalam metode Ibu atau masih ada yang perlu Ibu kembangkan ke depannya lagi? Oke, jadi di dalam pembelajaran saya, di saat Ibu mengobservasi saya di materi yang saya berikan masih ada banyak kekurangan Bu. Iya ya Bu. Jadi saya sebagai guru juga menyadari itu. Nah, salah satunya pada saat peserta didik menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi hasil mereka diskusikan atau bahasa yang mereka presentasikan masih tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi mungkin itu diakibatkan karena belum siap ya Bu, apalagi saat itu ada Ibu yang mengobservasi saya. Nah, jadi harapan saya untuk kedepannya agar memperbaiki lagi cara belajar mereka biar kedepannya pembelajaran mereka sesuai dengan apa yang kita ingin. Iya baik Bu. Jadi siswa tadi ya Bu merasa kaku ya Bu, mungkin karena ada juga saya ya Bu. Jadi baik Bu, terima kasih dulu untuk waktunya pada hari ini ya Bu. Apa yang menjadi refleksi dan kegiatan yang sudah tadi dilakukan, semoga terus diperbaiki ya Bu, agar siswa kita juga tetap antusias dalam belajar. Baik Bu, semoga selalu terberkati dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Baik, kalau ada refleksi dari PP juga dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Lilis Manal ya. Iya. Oke, Ibu Yuspinta juga sebagai observer. Dan ini adalah pasca observasi di mana sebelumnya telah terjadi atau adanya observasi dalam kelas. Nah, Ibu Lilis sudah diobservasi dan beberapa hal yang menjadi area pengembangan. Bukan berarti ketika diobservasi ada kekurangan atau lemah, tapi ada hal-hal yang perlu dikuatkan dan hal yang perlu dikembangkan. Baik dari kompetensi yang perlu dikembangkan oleh ibu atau bagaimana, atau juga tentang bagaimana siswa, respon siswa, kenapa tadi agak kaku siswanya,
dari segi motivasi kurang, atau bisa juga disebabkan karena adanya observer di Spinta. Untuk hal itu di area pengembangan nanti supaya lebih detail lagi, tadi masih agak umum, jadi lebih detail apa hal yang perlu dikembangkan sedetail mungkin. Kemudian metode juga sudah baik, TPS sudah berusaha dengan baik juga, baik Ibu Yulis dan juga sehingga kegiatan pas konservasi atau coaching ini sudah dilaksanakan dengan baik. Ada juga telah melaksanakan sesuai dengan alur tertaya. Nah, dan beberapa nanti hal-hal lagi ini antara saya dan Ibu Dispin atau CGP mungkin ada lagi berkembang setelah ini. Dan terima kasih Ibu Lili sudah berusaha membantu Ibu Dispinta dalam kegiatan ini, dan ini juga merupakan aksi nyata Ibu Dispinta dan merupakan juga kegiatan di pendampingan individu 5. Selanjutnya nanti semoga kegiatan ini jangan hanya berakhir di situ, tapi ditingkatkan